Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah kita bisa bertatap muka meskipun lewat media atau daring. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa semoga materi yang akan Bapak sampaikan bisa lancar, mudah dipahami, kalian bisa meresapi dan mengingatnya sampai semesteran nanti. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk melanjutkan materi Bahasa Indonesia kelas 7 semester awal, untuk saat ini masih bertatap muka dengan saya, yaitu melanjutkan materi tentang teks deskripsi. Masih ingat definisinya kemarin? Nah, bab 1 belajar mendeskripsikan. Teks deskripsi meliputi definisi, ciri-ciri, dan jenis teks deskripsi. Nah, ini mengingat dari materi awal. Ini melanjutkan, semoga saja nanti bab 1 bisa selesai dengan waktu yang cukup singkat ini. Yang kedua, informasi penting dalam teks deskripsi. Yang ketiga, struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Keempat, penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Yang kelima, penyusunan teks deskripsi. Nah, ini dimulai dari awal ini. Kalian harus ingat karena ini mengulas dari awal. Biasa saya kalau masuk kelas itu mengulas dari awal. Karena apa? Banyak siswa yang belajar, juga ada yang menanti guru saja, sehingga saya persiapkan untuk kedepannya. Pertama, definisi, ciri-ciri dan jenis teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi, ciri-ciri dan jenis. Teks deskripsi kemarin ini diulas kembali. Teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Seolah-olah kalian ketika membaca itu merasakan, melihat, ikut serta di dalamnya, seolah-olah kalian yang mengalami. Nah, itulah teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi yang kemarin ini diulas kembali. Teks deskripsi mempunyai ciri-ciri menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu, digambarkan. Nanti ada contohnya. Yang kedua, melibatkan kesan. Kesan ini meliputi indera. Indera kemarin ada berapa? Masih ingat gak? Indera dalam manusia itu ada 5, yaitu melibatkan kesan indera. Yang pertama, mata atau penglihatan. Yang kedua, pengecapan atau lidah atau rasa. Kalian bisa merasakan, oh rasanya asem, rasanya manis. Kayak daring ini ya segitu ya, rasa manis, pahit. Tapi lebih manis kita berjumpa. Yang ketiga,
indera penciuman atau hidung. Hidung ini sangat dibutuhkan karena akan mengetahui apa yang ada di sebelah kita. Meskipun tak tampak, tapi tahu. Yang keempat yaitu peraba. Peraba ini kulit, bisa merasakan. Dan pendengaran yang melibatkan telinga. Nah, ini ciri-ciri deskripsi yang kemarin ini. Yang ketiga yaitu membuat membaca atau pendengar merasakan sendiri, seolah-olah pembaca ini menjalankan atau melaksanakan atau melakukan atau mengikuti kegiatan tersebut. Yang keempat, bahasa baku dan ilmiah. Bahasa baku ini bahasa sesuai dengan EZD atau ejaan yang disempurnakan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehingga ada aturannya. Contohnya gimana? Seperti penggunaan huruf awal harus menggunakan huruf kapital dan diakhiri kalau kalimat itu dengan titik. Nah, itu bahasa baku. Mulai sekarang kalian harus mengetahui bahasa baku itu gimana, penggunaannya seperti apa. Karena itu sangat penting. Dulu ketika saya kuliah, ada 10 soal bahasa Inggris. Semua soal sudah saya kerjakan dan dikoreksi oleh dosennya. Itu semua salah. Bukan karena isinya, tapi penggunaan dalam bahasa baku. Semua huruf pada awal kalimat tidak menggunakan huruf kapital. Nah, itu sudah disalahkan. Sampai sekarang ini saya masih ingat. Jadi saya mohon kepada anak-anak diperhatikan jika menulis. Latihan sesuai dengan aturan. Oke? Ciri yang kelima yaitu menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Rinci itu detail. Semuanya harus sesuai dan ada. Nah, itulah ciri-ciri teks deskripsi. Nah, ini pertanyaan dari siapa kemarin, saya lupa, itu jenis teks deskripsi itu berapa dan apa saja. Nah, ini ada jawabannya. Yang sudah kalian nanti-nanti dan kalian tunggu sudah terjawab. Jenis teks deskripsi itu ada 2, explanatory dan sugesti. Jenis yang pertama, explanatory, ini berdasarkan fakta yang dilihat oleh penulis secara langsung. Nah, sugesti ini tempat atau benda, waktu, orang. Sugesti hanya tafsiran saja. Informasi penting dalam teks deskripsi. Selanjutnya ini, teks deskripsi, kalian harus membaca keseluruhan teks deskripsi, memahami isi teks deskripsi, serta menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Nah, biasanya ide pokok atau gagasan utama dalam teks deskripsi itu di awal karena masih khusus. Contoh, kelas 7A sangat indah dan menyenangkan. Nah, indah dan menyenangkan ini masih khusus, belum umum, karena indahnya itu bagaimana, menyenangkan di dalamnya ada apa saja. Nah, itu butuh penjelasan. Lanjut, struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, jangan bosan, bahasa Indonesia pokoknya ada struktur dan kebahasaan terus sampai kapanpun, karena kata struktur dan kebahasaan.
struktur teks deskripsi, identifikasi. Nah, ini contohnya ini seperti yang pertama tadi, ya, contoh gagasan utama. Identifikasi. Tenun songket Palembang merupakan kerajinan khas masyarakat Palembang. Kerajinan songket ini termasuk hasil industri rumah tangga. Para wanitalah yang biasanya menekuni kerajinan tenun ini. Nah, ini identifikasi atau definisi. Tenun songket Palembang adalah kerajinan khas masyarakat Palembang. Nah, songket ini termasuk hasil industri rumah tangga. Para wanitalah yang biasanya menekuni kerajinan tenun ini. Nah, ini identifikasi atau definisi, belum dijabarkan kembali. Nah, deskripsinya, tenun songket Palembang menggunakan bahan baku benang sutra. Dijelaskan ini bahannya sutra. Terus sebelumnya benang sutra diberi lapisan benang emas yang masih berwarna putih. Nah, dijelaskan meneh, benang sutra itu diberi lapisan benang emas yang berwarna putih. Dijelaskan. Kain ini ditenun dengan cita rasa tinggi. Nah, dengan rasa tinggi, dengan ketekunan yang sangat kuat. Karena nenun itu kudu sabar. Segala sesuatu kalau tidak dilakukan dengan kesabaran, hasilnya kurang maksimal. Hasil tenunannya sangat indah dan etnik, sangat bagus sekali etnik itu. Istimewa. Nah, ini menjelaskan tentang bahan baku. Yang kedua dijelaskan tentang kain songket mempunyai ciri, ya, ciri ini motifnya. Nah, ciri khasnya itu motifnya jika dibandingkan kain tradisional lain. Motif kain songket Palembang terlihat lebih rumit. Nah, lebih rumit, banyak lika-liku. Untuk menghasilkan kain songket Palembang, seorang pengrajin bisa menghabiskan waktu selama 3 bulan pengerjaan, sehingga dalam satu kain saja membutuhkan waktu 3 bulan. Nah, sangat lama itu, sehingga kain songket di Palembang memang sangat mahal. Itu identifikasi, deskripsi. Kebahasan dalam teks deskripsi berisi penjelasan rinci objek secara konkret itu nyata. Kalimat menggunakan serapan panca indera, mata. Nah, indera tadi ada berapa? Pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks. Nah, seolah-olah pembaca ini supaya tahu. Penggunaan kata sinonim bersamaan. Penggunaan kata depan dan huruf kapital. Nah, seperti tadi ini sudah saya sampaikan, saya singgung tadi di awal. Nah, penyampaian isi teks deskripsi telah didengar, dibaca. Bagaimana cara mendeskripsikan pohon tomat? Nah, kalian harus memahami ini ada buahnya berapa, terus warnanya apa, yang besar berapa. Ini disampaikan secara lisan dan tulis. Penyampaian deskripsi secara lisan. Pahami objek yang akan dideskripsikan. Dipahami kalau bisa dicatat. Hindari penggunaan kata atau kalimat kasar dalam penyampaian. Yang ketiga, hindari kata kalimat yang bersifat subjektif. Subjektif itu tidak apa adanya, ngarang itu, sehingga menyerang pribadi orang. Nah, ini bisa menjatuhkan, ini dilarang. Hindari kata-kata yang mengandung sara. Sara itu tidak sopan.
untuk deskripsi dari pohon tadi. Gunakan kalimat yang mudah dipahami. Mudah dipahami ini mudah dimengerti supaya pembaca tidak kesulitan dalam memahami karya kamu itu. Sampaikan deskripsi objek secara runtut secara urut, tidak bolak-balik. Penyampaian isi teks deskripsi secara tulis. Nah, jadi lisan sekarang ditulis, memahami lagi yang akan kalian deskripsikan. Catat atau kumpulkan informasi penting. Informasi yang dikumpulkan harus mengandung karakteristik dari objek deskripsi. Ya, pohon tomat tadi ada buahnya berapa, warnanya apa, nah, itu ditulis itu karakteristiknya. Tulislah kembali objek berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Gunakan kalimat yang mudah dipahami. Nah, sama ini. Nah, penyusunan teks deskripsi dan penyuntingan disusun sebelum diiklankan atau dibaca, diterbitkan, itu harus penyuntingan. Penyuntingan itu mencari kesalahan dan membenarkan kesalahan tersebut sehingga tulisanmu benar sesuai dengan ejaan. Nah, itulah materi teks deskripsi satu bab. Alhamdulillah selesai. Nah, apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Penyampaian materi